Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi, kita akan lanjutkan pembacaan buku kita. Masih membaca buku Renungan Sufi Membuka Tirai Kegaiban karya Jalaluddin Rahmat. Kita akan melanjutkan episode kemarin. Masih pada bagian kedua, berusaha menjadi kekasih Allah. Subbagian bukalah tirai kegaiban dengan zuhud, bagian yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Di manakah terletak kebahagiaan Anda? Will Durant, penulis puluhan jilid The Story of Civilization, mencoba menjawab pertanyaan ini dengan mengunjungi perpustakaan-perpustakaan dunia. Dengan tekun, dia menelaah tulisan para filsuf dan orang-orang bijak. Bertahun-tahun dia tidak menemukan di mana kebahagiaan itu, sampai dia menyaksikan peristiwa yang sangat menggetarkan hatinya. Waktu itu, dia baru saja kembali dari perjalanan jauh. Dia keluar dari bandara bersama banyak orang. Di seberang jalan, dia melihat seorang perempuan dengan bayi kecil dalam dekapannya melambaikan tangan. Seorang laki-laki berteriak, menyeruak di tengah orang banyak, dan memelesat menyeberangi jalan. Dia sama sekali tidak menghiraukan lalu lintas yang padat. Dia tidak mendengar bunyi klakson mobil yang memperingatkannya. Dia lari menuju perempuan itu. Mula-mula dia mengecup istrinya, kemudian memeluk dan menciumi bayi merah itu. Pada wajah sepasang suami istri itu, Will Durant melihat ekspresi indah yang tidak terlukiskan. Sekarang aku menemukan di mana letak kebahagiaan itu, kata Durant. Sama dengan kepuasan Archimedes ketika meneriakkan Eureka, aku sudah menemukannya. Bagi Durant, kebahagiaan terletak pada pertemuan di antara orang-orang yang saling mencinta. Bagi Haram, salah seorang qori, pembaca Al-Quran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebahagiaan tidak terletak di situ. Pada suatu hari, Abu Bara, pemimpin sebuah kabilah di Najd, datang ke Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya masuk Islam. Dengan halus, dia menolak tawaran Nabi, tetapi memohon agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan para qori'nya untuk mengajari mereka Al-Quran. 70 orang sahabat pilihan dikirim ke Najd. Di Bir Ma'unah, para sahabat berhenti. Haram mulai berdakwah. Dia menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dengan begitu bersemangat, sehingga dia tidak menyadari bahwa orang-orang Najd telah mengepungnya. Tiba-tiba tubuhnya tersentak. Dia melihat ujung tombak keluar dari rongga dadanya. Darah membersit. Haram menyauk darah itu dengan kedua telapak tangannya dan mengusapkannya ke wajahnya seraya berkata, "Fustu warabbil Ka'bah." Alangkah bahagianya aku demi Tuhan yang memelihara Ka'bah. Bagi Haram, kebahagiaan terletak dalam kematian karena menegakkan keyakinan. Puluhan tahun kemudian, Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersimbah darah di padang Karbala. Sebelum maut menjemputnya, dia berkata, "Inni la ara al-mautu illa as-sa'adah." Aku tidak melihat kematian kecuali sebagai kebahagiaan. Bila Durant menganggap kebahagiaan terletak pada pertemuan dengan keluarga setelah perjalanan jauh, Husain
dan haram menemukan kebahagiaan dalam berpisah dengan dunia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kasih sayang kepada keluarga mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada kecintaan pada benda-benda, kebahagiaan Duren masih terletak di dataran rendah dunia. Pada Imam Hussein dan Haram, kebahagiaan sudah tidak lagi terikat pada dunia. Kebahagiaan kini berada pada dataran tinggi ruhani. Pandangan Anda tentang kebahagiaan mencerminkan tingkat keruhanian Anda. Orang Prancis berkata, "Dis-moi que tu m'aimes, et je te dirai que tu es." Katakan kepadaku apa yang Anda makan. Aku akan mengatakan kepada Anda siapa Anda. Di sini kita ingin mengatakan, katakan kepadaku di mana Anda meletakkan kebahagiaan. Aku akan mengatakan kepada Anda siapa Anda. Bila Anda meletakkan kebahagiaan bukan pada dunia, Anda adalah orang yang zuhud. Zuhud bukan meninggalkan dunia, tetapi tidak meletakkan hati padanya. Zuhud bukan menghindari kenikmatan duniawi, tetapi tidak meletakkan nilai yang tinggi padanya. Dan inilah definisi zuhud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah zuhud itu mengharamkan yang halal, bukan pula menyanyiakan harta, tetapi zuhud dalam dunia ialah engkau tidak memandang apa yang ada di tanganmu itu lebih diandalkan daripada apa yang ada di sisi Allah. Kanzul Ummal, hadis nomor 6059. Apa yang ada di tanganmu? Rumah, kendaraan, kebun, atau deposito, istri, anak-anak, anak buah, kawan, atau fans, karir, pangkat, kedudukan, atau status, atau mungkin yang lebih abstrak, kekayaan, kekuasaan, kemasyhuran. Konon pada zaman modern ini orang menjadi kaya karena menguasai sumber daya keuangan, sumber daya kekuasaan, atau sumber daya alam, atau semuanya, seperti yang dipegang oleh kebanyakan pemimpin negara dunia ketiga. Perhatikan keadaan yang ada di tanganmu itu. Semuanya berubah, tidak tetap, dan akhirnya harus kamu tinggalkan, sukarela atau terpaksa. Semuanya tidak bisa diandalkan. Lalu, apa yang ada di sisi Allah? Rahmat-Nya yang meliputi segala sesuatu, ampunannya yang maha luas, anugerahnya yang tidak terbatas, dan ridho-Nya yang akbar. Apa yang ada padamu akan punah. Apa yang ada di sisi Allah abadi. Quran surat 16 ayat 96. Apa yang ada di tangan kita tidak dapat kita andalkan. Marilah kita letakkan kepercayaan kepada Anda saja, kepada Allah saja. Apa yang ada di tangan kita tidak dapat kita andalkan. Marilah kita letakkan kepercayaan kepada Allah saja. In God we trust. Kalimat ini ditulis dalam setiap lembaran dolar Amerika. Bukan saja ini menyampaikan makna zuhud, tetapi juga mengingatkan semua pengejar dolar bahwa uang sama sekali tidak dapat diandalkan. Percayakan diri Anda kepada Tuhan saja. Sayangnya, kalimat ini ditulis kecil dan kontras sekali dengan tulisan yang menunjukkan bilangan harga uang itu. Tentu saja orang lebih memperhatikan harga uang daripada kalimat yang berharga itu. Wajar sekali bila kita mencintai uang yang kita miliki.
Wajar sekali bila kita terikat dengan benda-benda kepunyaan kita. Sejak kecil, kita dibiasakan untuk menikmati semua secara konkret berada di sekitar kita. Kita menjadi zahid apabila kita bersedia menukarkan semuanya itu untuk apa yang ada di sisi Allah. Suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh sendal yang sangat indah. Beliau menyukainya, tetapi segera beliau bersujud. Beliau memohon ampunan kepada Allah. Beliau khawatir sandal yang bagus itu membuatnya lupa pada apa yang ada di sisi Allah. Beliau keluar dan memberikan sandal itu kepada seorang miskin yang pertama kali ditemuinya di jalan. Jadi zahid adalah orang yang membuang dunia untuk ditukar dengan apa yang ada pada Allah. Zahid ialah orang yang menolak dunia. Tetapi apa yang disebut dunia? Maulana Majlisi, ahli hadis dan ulama besar dari kalangan Ahlul Bait menulis, hendaknya Anda ketahui bahwa berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, menurut pemahaman kami terhadapnya, dunia yang terkutuk itu ialah semua hal yang menghalangi manusia dari mematuhi Allah dan menjauhkannya dari kasih-Nya dan hari akhirat. Karena itu, dunia dan akhirat merupakan antitesis. Apa saja yang menyebabkan manusia memperoleh ridha Allah dan mendekatkannya kepada Allah termasuk akhirat, walaupun hal-hal tersebut tampak seperti urusan dunia, misalnya perdagangan, pertanian, industri, kerajinan yang ditujukan untuk memberikan nafkah kepada keluarga karena mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sedekah atau kesejahteraan orang-orang miskin dan melarat, dan menghindarkan diri dari ketergantungan kepada bantuan orang lain. Semua kegiatan ini dimaksudkan untuk akhirat, walaupun orang-orang menganggapnya untuk dunia. Sebaliknya, latihan-latihan disiplin keruhanian yang bertentangan dengan sunnah, walaupun dilakukan dengan penuh kehusyuan dan pengabdian, dihitung untuk dunia karena menyebabkan perilakunya terasing dari Allah dan tidak membawa manusia lebih dekat kepadanya. Ulama yang lain berkata, dunia dan akhirat adalah dua keadaan batiniah hati Anda. Semua yang lebih mendekatkan dan berkaitan dengan kehidupan sebelum mati adalah dunia. Semua yang berkaitan dengan kehidupan sesudah mati adalah akhirat. Jadi, apa saja yang memberikan kesenangan, kenikmatan, dan pemenuhan kepuasan sebelum mati adalah dunia bagi Anda. Walhasil, zahid adalah orang yang hidup di dunia tetapi tidak meletakkan hatinya di dunia. Mereka bekerja di dunia untuk akhirat. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah berkata, orang yang zuhud adalah mereka yang berada di dunia tetapi tidak mendunia. Kanu qauman min ahlud dunya walaisu min ahliha. Nahjul Balaghah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.